Kei Usuki yang dikenal juga sebagai X atau Slur adalah antagonis utama dalam serial Sakamoto Days. Di saat Taro Sakamoto mendapatkan imbalan 1 miliar yen atas kepalanya, pada saat yang sama Usuki membantai seperempat industri pembunuh, meninggalkan tanda X besar yang terukir dengan darah para korban. Sosoknya yang dingin dan penuh teka-teki menyimpan banyak rahasia kelam. Usuki tampil sebagai pria bertubuh kurus dengan tinggi rata-rata. Dia memiliki rambut berwarna putih dengan poni panjang yang menyembunyikan mata biru seperti mata kucing yang tanpa emosi. Ia sering mengenakan turtleneck berwarna abu-abu, dipadu dengan mantel berwarna kuning keabu-abuan, serta celana dan sepatu hitam yang menambah aura misteriusnya. Ketika masih bersekolah di JCC atau sekolah para pembunuh, ia mengenakan pakaian serupa tanpa mantel yang menggambarkan sosok pendiam dan pemalu. Kei Usuki dikenal karena ketenangannya yang menakutkan, mampu membantai pembunuh tanpa ragu. Ia pernah mencoba memprovokasi Taro Sakamoto dengan menyebutkan putri Sakamoto yang berusia 6 tahun, mengisyaratkan ancaman terhadap keluarga Sakamoto. Namun, di balik sikap kejam itu, ia terkadang menunjukkan sisi lembut ketika bersama Gaku yang dianggapnya sebagai saudara. Serta dia memiliki penyesalan atas pengorbanan Uda. Rahasia kelamnya semakin dalam dengan adanya dissociative identity disorder, memungkinkan ia menampilkan persona lain seperti Rion Akao atau Takamura, yang bahkan mampu meniru gaya bertarung dan kebiasaan lawan. Usuki memiliki kecepatan, ketahanan, dan keahlian menggunakan sword whip serta katana. Bahkan Usuki memiliki sebuah kondisi langka, yaitu situs inversus, yang memutarbalikkan organ vitalnya, sehingga meningkatkan daya tahan Usuki terhadap serangan ke organ vital, yang menjadikan Usuki sebagai sosok pembunuh yang hampir tak terkalahkan. Kei Usuki adalah cermin dari konflik batin yang mendalam. Seorang pembunuh tanpa ampun yang dibalik sifat kejamnya tersimpan sedikit rasa kemanusiaan. Jejak kehidupan berdarahnya menjadi peringatan bahwa dalam setiap kejahatan tersimpan cerita duka dan pengkhianatan yang mendalam. Carolina Reaper adalah kakak dari klub Gem dan bawahan Usuki, serta antagonis utama dalam Assassin Exhibition of the Century Arc atau pameran Assassin. Carolina Reaper memiliki penampilan sebagai seorang pria tinggi dengan bibir tebal, dihiasi lipstik hitam dan rambut pompadour merah. Ia selalu mengenakan perban dengan jepit rambut di dahinya, yang menampilkan bekas luka bakar dan mata tanpa pupil. Pakaiannya terdiri dari jaket coklat gelap yang terbuka di bagian leher, yang memperlihatkan kaos kuning bergambar ledakan, serta celana dan sepatu hitam. Kepribadiannya kasar, tidak sabar, dan sering bersikap kurang ajar terhadap musuh maupun rekan. Meski terlihat tenang, ia mudah tersinggung oleh sikap Masuchi seadiknya. Ia sangat protektif terhadap klub Gem, dan dalam pertempuran, ia menunjukkan kekuatan, kecepatan, dan kemampuan mengeluarkan api, meskipun harus minum air setelahnya. Tak dapat dipungkiri, Carolina Reaper adalah seorang pembunuh dengan kemampuan luar biasa. Club Gem adalah adik dari Carolina Reaper dan bawahan Usuki, serta antagonis utama dalam JCC Infiltration Arc. Club Gem memiliki penampilan seorang pria tinggi dan berotot dengan mata yang unik. Rambut hitamnya dicat pink dengan dreadlocks panjang, serta tato sweet dan tooth di alis, melengkapi penampilannya yang unik. Ia mengenakan t-shirt putih kusut dengan kerah hitam, mantel hijau bergaris biru tua, celana dan sepatu hitam, serta tali burgundi di tubuhnya. Kadang ia tampil tanpa kaos. Dia memiliki kepribadian yang masochistik dan tak gentar menghadapi siksaan. Club Gem selalu bersikap playful saat bertarung, walaupun dalam kondisi tergantung di atas incinerator. Keahliannya dalam hipnotis membuat musuh tak berdaya, sedangkan senjata andalannya, Blade and Chain, menunjang mobilitasnya di medan pertempuran. Club Gem adalah perpaduan antara keunikan dan kekejaman, yang menambah dinamika konflik di cerita JCC atau lebih dikenal dengan Sekolah Para Assassin. Gaku adalah seorang assassin yang bekerja dengan Slur dan merupakan anggota X, yang adalah jebolan dari panti asuhan Alkamar. Gaku adalah seorang pria tinggi dan berotot dengan rambut bluish grey yang disisir rapi, serta mata hot pink dengan eyeliner merah. Ia mengenakan jaket navy berkerat tinggi dengan kancing kuning yang longgar, celana baggy navy dan sneaker putih. Senjatanya selalu dibungkus di lengan kanannya. Dalam pertempuran melawan Takamura, Gaku kehilangan telinga kanan, sebagian jari tangan kiri, dan seluruh tangan kanannya. Meskipun Kashima berhasil menambal kembali tangan dan jari-jari tersebut,
Telinganya ditutupi dengan sebuah patch. Kepribadian Gaku sangat tenang dan santai, seolah hidupnya hanya seperti sebuah permainan video game. Ia menyebut kematian sebagai speedrun dan pembunuhan sebagai game yang harus dinikmati. Di balik sikap santainya, Gaku juga sangat kejam, mampu membantai ratusan anggota JAA dengan kekuatan, kecepatan, dan ketahanan yang luar biasa. Ia sangat dekat dengan teman-temannya yang jebolan sama-sama dari panti asuhan Alkamar, seperti Kei Usuki dan Kumanumi, dan merupakan anggota termuda di kelompok Usuki. Gaku memadukan ketenangan, kekuatan brutal, dan filosofi unik yang menjadikannya lawan yang tak terduga dalam setiap pertempuran. Gosu adalah seorang asasin yang menjadi anggota X. Sama seperti sebagian besar anggota X, Gosu adalah alumni panti asuhan Alkamar. 8 tahun yang lalu, Gosu dikenal sebagai pemuda dengan kulit sawo matang, rambut hitam, mata sayu, dan bercak-bercak di wajahnya. Namun, penampilannya saat ini tidak diketahui. Kepribadiannya masih misterius. Gosu pertama kali disebut dalam chapter 104 di akhir penyusupan ke sekolah para asasin, dan kemudian muncul dalam flashback di chapter 175. Meskipun kemampuan dan keahlian spesifiknya belum banyak diungkap, fakta bahwa ia berasal dari panti asuhan Alkamar dan bergabung dalam kelompok Slur mengisyaratkan bahwa ia adalah seorang asasin yang kuat. Haruma adalah asasin dari X dan juga seorang alumni panti asuhan Alkamar. Ia tampil sebagai antagonis utama dalam arc pameran asasin. Haruma memiliki penampilan sebagai pria muda tinggi dengan rambut pirang disisir ke belakang, dihiasi lukisan pusaran merah muda di wajahnya, dan mata hitam yang selalu tertutup. Ia menggunakan kaos putih, celana hitam, sepatu boot, serta anting segitiga emas. Kepribadiannya santai dan ramah. Ia bahkan meminta segelas air mineral saat berada di kafe. Ia juga menunjukkan sisi peduli dengan menenangkan eksekutif yang tegang dan mengambil alih senjata untuk melindungi mereka. Haruma percaya bahwa pembunuhan harus adil, sehingga ia menerapkan killing sportsmanship. Dengan gaya bertarung dari olahraga seperti sepak bola dan voli, dengan kekuatannya ia mampu melibas musuh dan memecahkan rantai besi. Senjata andalannya berupa bola shot put dan tombak lipat yang menjadikan Haruma sebagai ancaman serius dengan filsafat unik di dunia pembunuh bayaran. Maid Horiguchi adalah ilmuwan yang bekerja untuk X atas perintah Kashima. Ia ditugaskan mengawasi fasilitas penelitian di bawah Okutabi Science Museum. Horiguchi memiliki tubuh yang tinggi dan kurus, dengan rambut abu-abu acak, pipi cekung, alis tipis, dan kacamata bulat. Ia mengenakan jas lab putih berkancing samping dengan tanda X besar di ujungnya, serta sepatu biru gelap. Setelah bertransformasi, ia menjadi lebih besar dan kekar, lalu mengenakan celana robek. Di bahunya terdapat 6 jarum suntik berisi cairan ungu, hijau, dan kuning. Horiguchi adalah pria hyperaktif yang terobsesi pada ilmu pengetahuan. Ia kerap membicarakan fisika dan darah, bahkan menikmati menyesap darah langsung dari kantong. Dilengkapi dengan elektrod pengacau sinyal otak dan obat penguat kekuatan, Horiguchi memiliki ancaman serius hingga akhirnya harus ditaklukkan oleh Sakamoto. Kanaguri adalah sebuah teka-teki, mantan anggota Order yang berubah menjadi agen rahasia untuk organisasi Kei Usuki yang menggabungkan pembunuhan dengan seni sinematik. Dikenal sebagai pelopor film pembunuhan sekaligus pendiri genre film pembunuhan, ia mengubah setiap konfrontasi menjadi adegan yang layak untuk diabadikan. Mata hijaunya yang tajam yang kini sebagian tersembunyi di balik penutup mata setelah kehilangan mata kanannya dalam sebuah pertarungan brutal, mencerminkan hasratnya yang terobsesi terhadap pembuatan film. Dia mengenakan mantel hitam panjang di atas kemeja putih dengan film analog yang dikalungkan seperti sial di lehernya. Ia tidak pernah berpisah dari camcorder andalannya dan papan film yang memiliki tulisan Murder Films. Seorang pembuat film yang eksentrik, Kanaguri percaya bahwa alam semesta adalah satu set film raksasa, di mana setiap momen adalah bidikan yang menunggu untuk diambil. Suasana hatinya sering berubah-ubah seiring dengan lensanya. Dia bisa menjadi sangat marah saat adegan penting atau menjadi sangat tenang saat terjun bebas dari ketinggian 20.000 kaki. Semuanya demi mengejar bidikan yang sempurna. Meskipun dia mengaku tidak memiliki keahlian membunuh, kekuatan, kecepatan, dan daya tahan tubuhnya yang tinggi membuktikan sebaliknya. Kanaguri mengubah papan film dan kameranya menjadi senjata sinematik yang mematikan. Kashima adalah bawahan Usuki yang adalah antagonis utama dalam arc laboratorium dan menjadi peran pendukung dalam arc selanjutnya. Ia dikenal dengan penampilan unik dengan modifikasi tubuhnya yang canggih. Kashima merupakan pria tinggi dengan pakaian setelan jas,
Ia memakai masker kepala rusa dengan hidung coklat tua dan corak krim di telinga, serta jahitan berbentuk X di mulutnya sebagai lambang kekagumannya pada Slur. Dulu saat berusia 17 tahun, ia tampil sederhana dengan kaos hitam, celana, dan sneakers serba hitam. Namun, setelah ditangkap oleh Taro Sakamoto dan tubuhnya hancur akibat ledakan, Hana Sakamoto memodifikasi tubuhnya secara ekstrim. Kakinya diganti dengan matrax, lengannya dengan cakar mesin, dan tubuhnya dilengkapi dengan kulkas yang memiliki wifi, mesin penjalin taiyaki, serta perangkat rahasia lain di dadanya. Kashima memiliki kepribadian ramah dan berorientasi bisnis. Ia terobsesi pada teknologi mutakhir, senang berkumpul di karaoke, dan ahli dalam merancang strategi dengan klip, termasuk menyiapkan bom darurat di laboratoriumnya. Dia memiliki kemampuan dalam hal seperti kecepatan, senjata tersembunyi, dan pengetahuan medis yang luar biasa. Ia mampu mengembalikan fungsi anggota tubuh yang terputus. Kashima adalah simbol perpaduan antara teknologi dan kejeniusan, menjadikannya ancaman serius dan figur yang kompleks dalam konflik kekuasaan yang tak terduga. Kumanumi adalah seorang asasin yang tangguh dalam X, yang bekerja bersama Slur untuk menggulingkan JAA. Ia adalah alumni panti asuhan Alkamar yang dibuat untuk menciptakan anggota order, tetapi gagal. Kumanumi adalah seorang wanita muda dengan tinggi di atas rata-rata dan memiliki tubuh proporsional. Dia memiliki rambut berwarna hijau kuning yang sama dengan matanya, serta sepasang anting berbentuk bulan sabit menghiasi telinganya. Ia mengenakan crop top berwarna navy yang memperlihatkan perutnya, harness hitam, boot setinggi paha, dan sarung tangan hitam berpelat logam. Saat bertarung melawan Hyo, lengan kanannya hilang dan digantikan oleh sebuah prostesis robotik berwarna abu-abu gelap dengan inti energi. Kepribadiannya yang tegas dan intimidatif membuatnya ditakuti. Namun ia memiliki sisi lembut, di mana Kumanumi peduli terhadap rekan-rekannya seperti Gaku, Haruma, dan Usuki. Dalam pertempuran, kekuatan fisiknya sangatlah luar biasa. Dia mampu melawan Hyo dan Heisuke Mashimo sekaligus. Sarung tangannya dilengkapi dengan electromagnetic glove yang memungkinkan pengendalian objek sekitarnya sebagai senjata mematikan. Dalam pertempuran di Bangkok dan pameran Assassin, Kumanumi menunjukkan kemampuan luar biasa dengan electromagnetic glove-nya yang dapat mengendalikan besi dan sampah-sampah sekitar sebagai senjata mematikan. Kumanumi adalah simbol kekuatan dan keteguhan, seorang pembunuh yang memadukan teknologi canggih dengan mental baja, menjadikannya seorang assassin yang mematikan. Tenkyu adalah seorang assassin dan mantan anggota X yang berasal dari panti asuhan Alkamar, sekaligus sebagai antagonis utama dalam JAA JLR. Tenkyu memiliki penampilan sebagai pria berotot dengan rambut pendek berantakan, mata terang dengan bulu mata panjang, dan penutup mata hitam yang ada di mata kirinya. Dahulu ia menyembunyikan wajahnya dengan hoodie dan kotak kardus. Kini Tenkyu hanya mengenakan hoodie tua yang diikat di pinggul serta celana pendek hitam hasil rampokan. Kepribadiannya dingin dan santai. Ia sering tidur dan membaca koran. Namun dalam pertempuran ia selalu tersenyum dengan sikap sadis dan tanpa penyesalan. Sebagai seorang pemanah ulung, Tenkyu menunjukkan kekuatan, refleks, dan ketepatan yang luar biasa. Matanya yang telah diaugmentasi atau dimodifikasi mampu meningkatkan akurasinya meskipun kadang membuatnya pusing. Usuki pernah marah ketika Tenkyu yang dianggap sebagai produk sukses dari panti asuhan Alkamar mengincar target warga sipil seperti Aoi dan Hana Sakamoto. Ketenangan dan kekejaman yang dimiliki Tenkyu membuatnya sebagai sosok menakutkan yang ada di dunia pembunuh bayaran. Uda adalah seorang penjaga di JAA dan agen rahasia yang bekerja untuk Slur. Dia adalah seorang pria tinggi dan kurus di awal usia 30-an. Uda memiliki rambut biru gelap yang disisir rapi, alis tajam, serta mata kecil berwarna hitam. Ia mengenakan anting berbentuk persegi berwarna merah. Ia memakai dasi biru tua dengan baju setelan bisnis. Dahulu, Uda bekerja sebagai guru di panti asuhan Alkamar sebelum melarikan diri bersama Gaku, Kumanumi, Haruma, Tenkyu, dan Gosu. Meski tampak tenang dan loyal kepada Slur, Uda dikenal arogan dan kejam hingga tak segan membunuh rekan JAA secara dingin. Dia dilengkapi dengan modifikasi cybernetik. Lalu Uda memiliki bom di dadanya yang dapat diaktifkan dengan dasi. Saat menyerang markas JAA di Tokyo, akhirnya pengkhianatannya terungkap dan usahanya membunuh Takamura berakhir tragis dengan ledakan bom yang merenggut 176 nyawa.